Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Walaupun Ramadan, kita nggak boleh malas-malasan ya. Tidur aja atau malas gerak katanya. Kalau bahasa istilah sekarang mah ya. Mager. Tapi kita harus produktif. Kalau antum sebagai siswa berarti masih harus tetap menuntut ilmu ya di bulan Ramadan ini. Enggak boleh alasan mentang-mentang lagi puasa, malas lah ikut Zoom, mendingan tidur. Nah, enggak boleh kayak gitu ya. Insya Allah Zoom ini hanya sekitar 1 jam sehari. Kalau antum biasa nonton YouTube bisa nyampe 5 jam, Zoom ini hanya 1 jam. Jadi harus tetap diikuti. Ini bagian dari pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita tidak belajar tentang pelajaran yang biasa, tapi kita belajar tentang seputar Ramadan. Nah, di Insan Tama itu ada yang namanya program Kepompong Ramadan ya. Kalau di tempat yang lain tuh biasanya sanlat, pesantren kilat, ya kan? Ada nggak yang mengikuti sanlat pesantren kilat? Kalau sekarang nggak bisa karena ada corona. Nah, di Insan Tama nama programnya adalah KR atau Kepompong Ramadan, ya. Nah, selain KR, pada bulan puasa kali ini ada spesial, yaitu ada HKS. Nah, HKS itu Hari Kreativitas Siswa. Nanti di situ ada lomba-lomba yang akan diadu dengan teman-teman antum ya. Insya Allah dapat hadiah. Nah, jadi di bulan Ramadan itu ada Kepompong Ramadan dan ada HKS Hari Kreativitas Siswa. Nih, perhatikan. Nah, ini program kita sekarang, Kepompong Ramadan. Apa tema kali ini? Raih ketakwaan di bulan Ramadan. Kenapa harus takwa? Ya, karena bulan puasa adalah bulan untuk takwa. Nah, ini dalil untuk puasa Ramadan. Dalilnya apa? Bentar. Hai orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita beriman, jadi orang yang diwajibkan puasa itu orang yang beriman. Kita itu orang beriman ya, maka disuruh diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa itu bukan cuma untuk umat Nabi Muhammad saja ya. Puasa itu umat-umat terdahulu juga ada puasa ya. Bahkan puasanya Nabi Daud, ada yang tahu puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud itu hampir tiap hari, bukan cuma bulan Ramadan. Puasa Nabi Daud itu diseling-seling. Senin puasa, Setiap tahun. ya Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, Sabtu enggak, dan seterusnya ya diseling-seling. Nah, pada umat Nabi Muhammad bulan puasa hanya disuruh pada bulan Ramadan, 1 bulan penuh ya. Jadi puasa itu dimulai dari terbitnya matahari atau pas sholat subuh itu udah mulai puasa. Kalau udah sholat subuh udah jangan makan ya, jangan minum. Nah, diakhiri sampai pas adzan maghrib. Jadi tidak seharian puasa itu, cuma paling nggak 12 jam. Kita enggak makan ya. Enggak Kalau sampai 20 jam lama. Bagaimana kalau yang kuat sampai Isya, Pak? Ana mah kurang kayaknya sampai maghrib mah, pingin sampai Isya lah.
puasanya nggak mau makan, nggak boleh ya. Diaturnya dari subuh sampai maghrib. Walaupun antum kuat sampai isya sampai jam 10 malam, nah nggak boleh ya. Harus buka, minum dan seterusnya ya. Pak, Ya. beda nggak di Indonesia sama negara lain buka puasanya? Ya, di Indonesia dengan negara lain beda. Tergantung posisi letak bumi. Antum pernah lihat globe enggak? Globe itu tiruan bola bumi ya. Kalau di daerahnya kutub utara itu puasa itu cepat. Ada yang cuma 4 jam puasanya karena siangnya sebentar. Tapi daerah kutub selatan itu justru kebalikannya. Siangnya yang lama, puasanya bisa 20 jam. Kalau malamnya cuma sebentar. Nah, di Indonesia itu pas ya. Kalau ngelihat di kutub di globe Indonesia pas tengah-tengah bumi. Jadi siangnya siangnya 12, malamnya 12. Jadi pas. Kita enak ada di Indonesia ya. Jadi kembali ke yang ini tadi, ini dalilnya kita diwajibkan berpuasa. Supaya apa? Supaya bertakwa ya. Jadi insya Allah Sahurnya juga beda puasa dong. kita akan jadi orang-orang yang bertakwa masuk surga. Sahurnya juga beda dong. Nah ini udah hari ke-4 ya. Kita udah hari ke-4. Lanjut ya. Apakah antum senang Ramadan tiba? Senang nggak? Senang gara-gara bukanya enak-enak. Nah, Ramadan itu kaum muslim itu mendapatkan 2 kesenangan di bulan Ramadan. Apa yang pertama? Pertama ketika Kebukanya pintu surga, kedua ketutupnya pintu neraka. Nah, ya udah Anda sudah tahu ya. Jadi bulan Ramadan itu sangat-sangat mulia sekali, banyak kebaikan ya. Nanti kita akan menikmati kolak. Enak sekali kalau makan itu sedang lapar ya. Minum air aja seger. Beda dengan enggak puasa. Minum air ya biasa aja. Kayak kemarin belum puasa. Nah, Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka. Jadi apapun yang antum lakukan itu akan dilipat gandakan untuk pahala masuk surga. Kalau yang tidur juga dapat pahala. Yang penting enggak bermaksiat itu udah berpahala bulan Ramadan ya. Tidur itu berarti enggak melakukan maksiat ya. Istirahat mengistirahatkan badan antum setelah tarawih capek tidur ya enggak apa-apa. Tarawih 20 kali. Nah, jadi segala aktivitas kita di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Nih. Mana orang-orang yang berpuasa hendaklah dia masuk surga melalui pintu Ar-Royan yang hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa. Jadi puasa itu kalau Kristen tidak ini. Enggak bakal Kristen walaupun berbuat baik, berbuat amalan baik karena dia tidak meyakini adanya Allah, tidak beriman ke rukun iman, maka orang Kristen yang enggak bakal walaupun mereka baik ya. Nah, umat Islam itu ada kewajiban berpuasa, maka orang yang puasa akan masuk surga melewati pintu Ar-Royan. Kalau ada orang Islam nggak puasa gimana? Wah, dosanya besar. Pak. Ya, karena kewajiban. Pak. Ya. Pak. Ya, kalau Pak, misalnya kayak agamanya Kristen tapi ikut-ikutan puasa, itu boleh nggak? Nggak boleh. Karena harus beriman dulu kepada Allah, harus jadi Islam dulu ya. Kalaupun dia ikut-ikutan sekedar menghargai, anak ikut puasalah karena teman anak Islam puasa, ya nggak apa-apa, tapi dia nggak bakal dihitung pahala ya.
Lanjutnya nih ada pantun. Bulan Ramadan ini banyak pantunnya ya dari kemarin. Apa yang Pantun. mengikuti pembukaan kemarin Kamis? Mengikuti enggak semuanya? Anak Coba kasih kode gini. dari YouTube. Atau Di emoticon. YouTube. Kasih emoticon. Nah, Anak, kalau kemarin nggak tuh salah kan banyak ada tuh sekali yang ngedance kita. pantunnya ya. Antum juga bahkan disuruh membuat pantun. Pantun seputar Anak buatnya Ramadan. poster, Pak. Ya, poster juga Pun anak bisa boleh, dua-duanya sih. pantun Kalau juga nggak salah anak boleh. punya. Nih, beli pandan di pasar lama, jangan lupa membeli kurma. Bulan Ramadan semakin bermakna, ikut kepompong Ramadan bersama Insan Tama. Ya, Insya Allah Ramadan antum tambah bermakna ketika mengikuti kepompong Ramadan yang ada di Insan Tama. Ya, tambah seru, tidak hanya Ramadan biasa-biasa saja ya. Kalau Tambah seru, mengikuti tambah kepompong capek. Ramadan. Kenapa disebut kepompong Ramadan? Tahu kepompong? Tahu, itu perubahan sebelumnya kupu-kupu. Nah, ya. Yang lain diem aja ya. Nggak apa-apa dibuka speakernya yang lain juga ya. Kalau mau ngomong-ngomong. Kenapa disebut kepompong Ramadan? Dulu pernah belajar ya tentang makhluk hidup tuh. Ada metamorfosis. Masih ingat nggak metamorfosis? Metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan wujud makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa berubah wujud dari pertama ada sampai gede. Nah, kalau manusia tidak metamorfosis karena bentuknya gitu-gitu aja. Gini-gini aja. Manusia nggak dari ulat kan? Siapa yang lahirnya dari ulat? Nggak ada kan? Atau lahirnya dari telur dulu baru netes? Nggak ada. Nah, ini ngambil filosofi dari kupu-kupu, kepompong ya. Dan ditempel dengan Ramadan. Ini ngambil dari filosofi metamorfosis kupu-kupu. Karena Ramadan itu ibarat perubahan pada kupu-kupu. Jadi ada perubahannya setelah Ramadan itu harus ada perubahan. Jadi dari tadinya bukan Ramadan menjadi Ramadan dan setelah Ramadan itu jadi kupu-kupu yang indah gitu. Filosofinya ya artinya. Nih, pertama tuh, Fase 1, tahapan fase 2, fase 3, metamorfosis fase 4. kupu-kupu. Sambil ingat-ingat ya pelajaran yang kemarin kita semester Fase 1 masih jadi ulet. Fase 2 ulet dewasa. Pertama apa? Itu fase 1 gambar apa? ulet. Ulet. Nah, ulat ya. Jadi ulat itu ibaratnya ulet. sebelum Ramadan. Apa mau jadi kepompong? Nah, ini kepompong. Atau udah kepompong duluan? Nah, ini puasa. Terus puasa. Kemudian jadilah kupu-kupu. Jadi ulat itu sebelum Ramadan. Ulat itu sebelum Ramadan. Gitu itu makan aja kan tiap hari kan sebelum Ramadan tuh kan. Ini Berbuat salah, melakukan hal-hal yang nggak berguna. Nah, ketika Ramadan kita istirahat makan. Kepompong itu istirahat. Setelah ulat itu rakus makan aja makanin daun ya. Nah, dia istirahat. Jadi memulihkan diri. Jadi kepompong itu dia istirahat tidak makan. Puasa ya. Setelah puasa maka ulat itu dari tadinya kepompong maka akan jadi pribadi yang cantik, yang indah, yang bagus. Kita juga diharapkannya kayak gitu. Kalau nggak percaya apa ulat menjadi kupu-kupu itu kan ada kayak bentuk ulat dikit. Nanti bisa dibuka lagi ya. Cuman ada sayapnya doang. Nah, ini gambarnya tuh. Yang ulat tadinya menjijikan, rakus, kemudian dia istirahat makannya, puasa kalau sekarang tuh, istirahat dari ngomongin orang, istirahat dari berbuat jelek, kemudian jadilah kupu-kupu yang indah, bagus. Nah, kita setelah Ramadan harus jadi pribadi yang indah, yang dosanya hilang, bersih ya. Nah, kita sebelum berpuasa, nah, apa? Suka marah-marah, ada enggak? Suka marah-marah, suka ngomong, suka pamor. Kalau yang suka marah-marah itu biasanya sebelum Ramadan. Sholatnya masih bolong, tilawah Qur'annya masih jarang, dan bertaubat apa? Bertaubat kepada Allah, kemudian berpuasa,
memperbaiki sholat, memperbanyak tilawah, bersedekah, menahan amarah, beramal soleh, dan lainnya. Setelah puasa, kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah dan menang melawan hawa nafsu. Ya, jadi dimanfaatkan. Ini udah hari keempat loh Ramadannya. Jangan sampai Ramadan berlalu. Kayak ulat ke kepompong terus ke kupu-kupu. Ya, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Kita nggak dapat apa-apa ya. Nih, di bulan Ramadan tuh baca Quran tuh dilipat gandakan ya. Sholat sunnah pahalanya jadi pahala sholat wajib ya. Kemudian berinfak sedekah. Sholat wajib jadi pahala apa? Wajib ya berlipat ganda wajibnya ya. Sedekah ngasih uang 1000 walaupun 1000 itu nanti di surga itu jadi 1.000.000 itu. Ya. Karena ini di bulan Ramadan. Itu buat cicilan antum di surga kan, antum pada mau masuk surga kan. Surga itu ada apa aja, ada mobil, ada motor, ada rumah, ada hiburan, semuanya ada. Nah, antum untuk masuk surga itu tiketnya mahal. Ya, tidak semudah itu karena lebih dari dunia surga itu. Makanya antum harus nabung dari sekarang. Tiketnya apa? Amalan sholih. Tiketnya bukan tiket uang beli ke malaikat. Oi malaikat nih anak bawa uang 1.000.000 mau masuk surga, nggak bisa. Tiketnya adalah amalan sholih. Nah, pada bulan Ramadan ini kesempatan amalan sholih kita itu dilipat gandakan, ya. Ibaratnya dapat bonus, banyak bonusnya. Beli 1 dapat 100, seneng nggak? Contohnya antum beli apa nih? Beli apel. Beli apel di pedagang buah-buahan. Mang, apel berapa satunya? Apel harganya satunya 1.000. Ya udah anak beli 1. Nah, kata mamang apelnya tuh anak akan mengasih bonus karena antum beli 1 dapat 100. Nah, kalau di TV-TV itu kan iklannya gini, beli 2 dapat 1, beli 2 dapat 2. Kalau bulan Ramadan antum melakukan 1 dapat banyak. Ya, makanya jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu begitu saja ya. Tilawahnya diperbanyak. Nanti ada targetannya. Jika kita berhasil menjadi pribadi yang bertakwa, maka akan mendapatkan surga. Siapa yang mau masuk surga? Ya, acungkan tangan. Masuk surganya bareng-bareng bersama Umi Abi. Siapa yang mau ketemu lagi nanti? Siapa yang mau ketemu lagi sama teman-temannya di surga? Di surga itu enak. Nah, kalau di surga itu nanti antum nggak usah ibadah lagi. Karena itu tempat terindah. Ibadah itu di dunia saja, ya. Sholat, puasa, nanti di surga itu antum tinggal menikmatinya. Tinggal main-main puas ketemu teman-temannya. Nggak bakal disuruh-suruh lagi ya. Mau apa-apa langsung ada. Tring. Nah, mau HP. Di surga Pak ada nggak iPhone? Ada. Di surga ada nggak laptop? Ada. Nggak usah beli. Karena antum sudah berbuat baik. Sudah melakukan pahala yang banyak. Pak di surga ada bakso nggak? Ada. Lebih enak dari bakso manunggal. Wah, bakso manunggal itu 13 ribuan semangkok. Di surga mah gratis lebih enak lagi ya. Di surga boleh nambah baksonya? Boleh. Kalau di manunggal mau nambah bakso, mie ayam harus bayar lagi. Di surga bebas. Ada apa Pak? Jeruk ada banyak. Oh jangankan jeruk ya. Bahkan ada buah-buahan yang tidak ada di dunia. Di dunia itu nggak ada, hanya ada di surga buah-buahannya ya. Di surga itu antum pernah main ke sungai nggak? Sungai mana? Nah sungai itu, sungai Ciujung atau sungai Ciujung yang ada di Pontang itu butek, ya, kotor. Di surga itu sungainya airnya air apa coba? Air susu, air madu. Jadi antum kalau mau renang, cibur. Itu tuh aliran air sungainya itu air madu, air susu. Antum boleh minum di situ sepuasnya. Ya, susunya itu lebih manis daripada susu Bendera atau susu Indomil ya. Atau susu apa Ultra ya, lebih enak.
Susu Ultrama 1 liter itu 20.000. Antum mah tinggal minum di sungai. Sungainya sungai susu. Enak kan di surga itu. Nah, itu balasan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu yang melakukan sesuatu yang disuruh dan menghindari atau tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Tuh. Jadi kita itu harus masuk surga dengan amalan soleh. Tuh, pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Barang siapa yang melaksanakan ibadah amaliyah sunnah di bulan Ramadan, baginya pahala sebagaimana menunaikan ibadah wajib. Tuh ya. Antum melakukan senyum aja ya. Ketemu orang senyum, itu ibadah. Halo, nyapa gitu. Halo, assalamualaikum. Nah, dijawab itu pahalanya dilipat-lipat gandakan ya. Banyak, saking banyaknya pokoknya nggak disebut. Dan barang siapa yang menunaikan ibadah wajib, baginya seperti pahala melaksanakan 70 ibadah wajib. Tuh. Jadi 1 kali sholat duhur nanti nih, sholat Jumat nih. 1 kali ibadah itu 70. Kalau bulan Ramadan mah ya 1 kali sholat ya 1 kali pahalanya. Sholat duhur ya 1 kali sholat duhur. Tapi kalau bulan Ramadan itu 70. Sekali ibadah 70 pahalanya. Wah, jadi kalau ada sehari itu 5 sholat. 5 kali 70. 350. Sebulan kali 30, banyak sekali antum. Insya Allah jadi anak yang soleh. Ia adalah bulan kesabaran, tidak ada ganjaran dari kesabaran melainkan surga. Bulan penghiburan, bulan ditambahkannya keberkahan rezeki bagi orang yang beriman. Tuh, bagi orang yang suka ini apa ngambekan. Nah, bulan Ramadan ini bulan yang sabar. Antum dilatih untuk sabar lagi. Yang biasanya pingin cepat-cepat, pingin ini gitu kan. Nah, sekarang bulan sabar. Bagi yang pingin rezekinya banyak, nah di sekaranglah berdoa banyak, minta banyak rezeki. Ya, insya Allah nanti abi umi antum banyak rezekinya ya. Rezeki antum itu diwakili oleh abi antum. Jadi kan antum belum mencari nafkah ya, belum mencari uang. Maka doain abinya ya. Insya Allah mengalir lewat perantara abi dan umi antum. Barang siapa yang menghidangkan makanan bagi orang yang berpuasa, baginya keampunan dosa dan kebebasan dari siksa api neraka, serta ia mendapatkan pahala sebanyak orang yang ia bukakan berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang buka puasa itu. Nih, kalau antum puasanya mau double, nih Danis puasa 1 hari, maka dapat puasanya ya 1 hari. Mau nggak puasanya 1 hari tapi dapat pahalanya banyak. Caranya gimana? Memberi makanan orang yang sedang berbuka puasa ya. Nih antum kan udah 4 hari nih puasanya, dapat pahala 4 puasa. Mau banyak nggak? Caranya berikan orang yang sedang berbuka. Sebanyak antum memberi, nah maka antum dapat pahala seperti orang yang memakan buka puasa antum ya. Contohnya nih, Safa mau dapat pahala banyak, bagi-bagi kolak 10 mangkok ke masjid yang terdekat, maka Safa akan mendapatkan 10 lagi tambahan pahala puasa ya, karena memberikan makanan orang yang sedang berbuka. Pak, anak ngasih 20 mangkok tadi maghrib, lebih banyak lagi pahalanya. Pak, anak ngasih kolak, lebih banyak lagi pahalanya ya. Seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang makan kolak antum. Jadi tidak dikurangi, enggak berbagi pahala ya. Antum berbagi makanan, contohnya Danis ngasih ke Pak Agus. Nah, Danis dapat pahala tanpa dikurangi pahala Pak Agus juga, enggak berbagi pahalanya ya. Tapi dilipat gandakan.
Nih, amalan yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Pertama, Sahur, tadarus, bersedekah. Nah, siapa yang sahur? Anak. Pakai apa sahurnya? Pakai ikan, pakai ayam, pakai Pakai mie, bubur sumsum. pakai bubur, pakai ini. Sahur walaupun sedikit itu pahalanya banyak di dalam sahur itu ya. Minum susu, minum madu supaya tetap fit, tetap prima, tetap bertenaga walaupun berpuasa ya. Minum susu, minum korma dan seterusnya. Sahur ya, yang paling penting sahur. Yang kedua, tadarus Al-Quran dan menghatamkannya. Nanti ada targetan. Target hatam Quran. Nanti ada ya. Jadi harus perbanyak baca Quran. Siapa yang sudah 4 juz? Nih, sekarang kan bulan puasa udah keempat. Siapa yang udah bacanya 4 juz? Kori udah? Wih, mantap. Ada yang 3 juz? Ada yang 2 juz? 1 juz? Ada yang belum baca Quran sama sekali? Wah, jangan sampai ya. Masa bulan Ramadan yang bulan yang sangat-sangat penting tidak baca Quran. Waduh, jangan sampai terlewat. 30 hari ini jangan sampai terlewat, tersia-siakan amalannya ya. Baca Quran nanti habis sholat Jumat ya. Kemudian bersedekah. Uang jajan antum direlakan nih. Anak punya 500, boleh nggak sedekah? Boleh. Ya. Anak punya 2.000, kemarin kembalian beli cimol. Belinya cuma 3.000, ada kembali 2.000. Mau infak lah? Boleh ya. Insya Allah itu akan dituai, akan dipetik antum ketika masa-masa antum kesulitan. Contohnya antum masa dewasa nih nanti ya. Karena dari kecil suka infak, pas antum udah besar, udah umur 20-30 tahun, dimudahkan rezekinya ketika antum mencari rezeki sendiri ya. Kalau sekarang kan antum dari orang tua nih, antum rajin berinfak, nanti itu akan kembali ke antum, hasil infak antum ya, ketika antum mencari rezeki sendiri kalau udah dewasa. Memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, tadi udah. Memperbanyak doa, doa minta ampun, minta masuk surga, ya perbanyak. Menyegerakan berbuka puasa, yang tadi ya, kalau buka puasa itu jangan dilambat-lambatkan. Mentang-mentang kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru juga Allahu Akbar, mana nantilah. Mau maghrib dulu bukanya, mau sholat maghrib dulu. Nah itu nggak boleh, ya harus segera. Minimal minum, kalaupun masih belum lapar, harus segera ya. Menyegerakan berbuka, nggak boleh ditahan-tahan. Malah justru itu yang nggak boleh ya. Kemudian iktikaf nanti 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf di masjid ya. Kita berdiam diri, sholat, baca Quran, sholat, baca Quran 10 hari sebelum Lebaran ya. Ya mulail. Nah, ada sholat yang hanya ada di bulan Ramadan. Sholat apa? Ada yang tahu? Sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan. Sholat? Sholat witir. Sholat taraweh. Sholat taraweh. Sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Di bulan setelah Ramadan nggak boleh. Anak masih semangat nih Ramadannya. Pas awal, anak mau sholat tarawih lah. Nggak boleh, nggak bisa. Hanya ada di bulan Ramadan. Kalau sholat tahajud boleh di bulan apapun, di malam apapun ya. Sholat sunnah yang lain boleh. Tapi kalau sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan, sholat qiyamul lail ya. Taat pada orang tua yang tadinya suka ngambekan, lebih taat lagi bulan Ramadan tuh ya. Rajin belajar meski sedang BDR tuh. Salah satunya mengikuti Zoom. Kalau berkendala mengikuti Zoom nanti insya Allah diupload. Jadi bisa kapanpun menonton lagi ya. Jadi nggak ada alasan. Contohnya sekarang HP-nya dibawa sama Umi kerja, datangnya jam 5. Nah, bisa nonton lagi lewat uploadannya ya. Jadi nggak ada alasan. Kemudian menjauhi apa ini?
menjauhi perbuatan yang merusak puasa, ya. Harus dihindari. Apa yang merusak puasa itu? Jadi puasa itu kalau batalnya Makan jam itu 7 makan, misalnya. ya. Puasa itu Makan jam batalnya 7. makan, minum. Terus Tapi marah. ada Terus yang puasanya tidak batal, tapi pahalanya nggak ada. Puasanya nggak batal. Dari subuh sampai maghrib nggak makan, nggak minum. Tapi pahalanya nggak ada. Ada yang kayak gitu. Kayak gimana? Ya berbuat yang nggak baik. Contohnya apa? Marah-marah. Nah, puasa nggak boleh marah-marah. Kemudian berbohong. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya nggak dapat. Terus habis berbohong tuh apa lagi? Nipu orang. Nah, terus ngomongin orang, oh si ini mah gini loh, kok dia mah gitu sih. Nah itu nggak boleh, jelek-jelekin ya. orang. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Lanjut. Nah ini yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Nggak boleh ya. Ana mau diseling dulu, duhur mau makan dulu, nanti lanjut. Wah itu mau udah nggak puasa. Pak, kalau misalnya kelupaan kalau misalnya minum cuman kelupaan kalau hari ini puasa gimana? Ya, kalau lupa itu boleh, kan nggak sengaja ya. Contohnya bangun tidur langsung ke kulkas minum habis 3 gelas karena masih belum sadar kalau ini bulan puasa. Pas udah kenyang, udah nggak haus, ya Allah, ini bulan puasa. Nah itu nggak apa-apa, dilanjut, pahalanya masih diterima, puasanya masih diterima dengan catatan lupa. Tapi kalau pura-pura lupa beda lagi. Anak pura-pura lupa gitu kan. Nanti pas ditegur sama orang tua, anak lupa, padahal benernya ingat. Nah itu nggak boleh. Muntah, merokok. Nah orang dewasa nggak boleh ngerokok. Ya Ramadan tuh. Bermimpi bagi laki-laki, mimpi di siang hari. Ya, keluar darah haid bagi wanita yang udah balik. Melahirkan. Nah, melahirkan. Murtad itu keluar dari Islam. Memasukkan sesuatu ke lubang tubuh, telinga, hidung, dan tenggorokan. Nah, nggak boleh ya. Kemudian marah-marah tuh nggak boleh. Gibah, pingsan, berniat untuk berbuka, nah itu nggak boleh. Lanjut. Nah, ini kita berbicara ngaji, tilawah, banyak tilawah ya. Siapa yang sudah jilid 5 di sini? Siapa yang sudah jilid 5? Oh ya, anak kira 6. Jilid 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau jilid 1 targetnya itu 1 bulan puasa itu 1 hatam. Hatam itu selesai baca Qur'annya dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi, sampai An-Nas, ya. Minal jinnati wan nas. Nah, itu 1 kali sampai tanggal 30 Ramadan. Bagi yang qiraatinya masih jilid 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Karena jilid 6. Kalau gorib, Pak? Kalau gorib biasakan baca Quran terus. Jilid 6. Nah, kalau juz 27, jilid 6 itu harus hatam. Ya. Harus hatam benar-benar. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Tapi kalau yang jilid 1 sampai jilid 5, hatamnya 1 Quran. Atau minimal, paling kecil minimal itu juz amma. Yang jilid 1 siapa, jilid 2 siapa, jilid 3 siapa, jilid 4 siapa, jilid 5. Minimal juz amma dari An-Naba. Ayatasa'alun. Nah, dari situ sampai An-Nas. Itu yang jilid 1 sampai jilid 5. Minimal itu.
paling sedikit bacanya 1 juz, yaitu juz 30. Mau hataman 1 juz, 2 juz, 3 juz boleh. Tapi kalau yang udah juz 27, jilid 6, ada nggak? Coba yang sudah Mana jilid 6? yang sudah juz 27 siapa? Danis juz 27 udah? Quran. Ana udah selesai belum? Yusuf udah? Ana udah lewat. Ya, main nih. Kori udah? Jilid berapa Kori? Gani jilid berapa Gani? Jarina jilid berapa Jarina? Kirana jilid berapa? Jafira jilid berapa? Ratu jilid berapa? Najma jilid berapa? Haikal Ali jilid berapa? Tegar jilid berapa? Gania jilid berapa? Ahmad Danis jilid berapa? Habibi jilid berapa? Nah, itu di situ ya. Pokoknya yang udah juz 27, hatam juz 1 sampai juz 20, juz 30. Lanjut ya. Nah, cara hatamnya gimana? Setelah sholat wajib. Nah, kalau antum juz 27, kalau kelupaan hatam gimana? Kalau antum juz 27 sampai Quran sampai Gharib bisa 1 kali hatam. Caranya gimana? Nih, kalau mau 1 kali hatam, nih, ini ya. 1 kali hatam. Maka setelah sholat baca 2 lembar. 2 lembar nih. Contohnya subuh, nggak sempat. Berarti sebelum subuh baca 1 lembar. Nah, setelah subuh baca 1 lembar lagi, itu udah 2. Duhur, sebelum duhur baca 1 lembar, setelah duhur baca 1 lembar. Atau Pak Ana mau setelah duhur aja lah, ya udah langsung bisa 2 lembar. Asar, 2. Maghrib, sebelum makan baca dulu. Atau sebelum maghrib sambil ngabuburit 5:30 baca Quran. Isya setelah tarawih. Maka ini 1 juz, 1 hari itu 1 juz ya. 1 juz nih. 1 hari. Kalau 30 hari maka 30 juz. Maka 1 kali hatam. Kalau mau 2 kali hatam selama Ramadan, setiap sholat baca 4 lembar. Mau 3 kali baca 6. Mau 4 kali baca 8. Mau 5 kali hatam. 1 kali sholat baca 1 juz ya. Itu bagi yang Qur'annya yang sudah lancar. Yang terakhir ini antum minimal targetnya ini aja nih. Ya, 1 kali hatam nih. Bagi yang sudah juz 27. Juz 27 jilid 6 sama jilid terus Gharib, tajwid dan Quran. Minimal 1 kali hatam. Oke? Ini targetnya. Kalau udah Al-Qur'an? Kalau udah Al-Quran berarti lancar bacaannya. Pasti bisa 1 kali hatam. Nanti kalau sudah hataman, antum syukuran. Nyembelih kambing, nyembelih ayam. Kata Pak Maslah itu dulu ya. Waktu di Santama ada wisuda qiraati kemarin. Jadi harus bersyukur. Ketika hatam 1 Quran harus bersyukur. Bersyukur itu kayak gimana? Menampakkan kegembiraan. Ya, yang namanya bersyukur itu menampakkan. Jadi gembiranya ditampakkan dengan apa? Berbagi, santunan anak yatim, pernah hatam 1 Quran, antum berbagi, atau di masjid, udah pokoknya hari ini buka puasa anak yang nanggung di masjid. Maghrib ini anak yang nanggung. Kenapa? Karena anak baru hatam Quran. Itu yang namanya bersyukur. Bersyukur itu menampakkan kegembiraannya ya. Kalau antum sudah hatam. Ya, lanjut. Nah, ada tugas. Selama bulan Ramadan ada tugas. Pertama tugasnya apa? Buatlah poster amalan Ramadan di kertas karton. Kemudian hiasi
tempel di dinding, kemudian isi setiap hari. Contohnya kayak gimana? Nih contohnya. Tuh, ya. Jadi antum buat poster Ramadan pertama puasa, Ana sudah melakukan. Sholat sudah, baca Quran sudah, sedekah hari ini sudah, tarawih hari ini sudah. Nah, itu berbentuk poster terserah antum. Dihias sebagus-bagusnya ya. Buat poster ya, oke? Nah, ini targetnya. Saum, sholat 5 waktu berjamaah, harus berjamaah ya. Usahakan sholatnya berjamaah, insya Allah pahalanya besar. Sholat qobliyah sebelum subuh. Tadi kan antum sahur, jangan tidur, tapi persiapan untuk sholat subuh. Pas habis adzan antum harus sudah di masjid. Nanti sholat. Pak, Ana sudah. Tuh. Ini bulan pertama nih Ramadannya. Bulan pertama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sekarang udah hari keempat. Antum sholat enggak sebelum subuh? Sholat sunnah enggak? Nah, duhur nih, Jumatan nih. Sholat sunnah. Setelah maghrib dilakukan. Setelah isya dilakukan. Qiraati dilakukan hari keempat. Hafalan dilakukan. Baca buku tematis dilakukan. Bantu orang tua nyuci piring dilakukan. Sedekah 1000 dilakukan. Sholat duha udah belum tadi dilakukan. Taraweh dilakukan dan seterusnya. Nanti hari kelima dilakukan dan seterusnya sampai 30 hari ya. Oke ya, paham ya? Atau nanti Pak Agus bikinin di Google Form. Antum tinggal ngisi aja. Nah, itulah agenda kepompong Ramadan kita ya selama bulan puasa ini. Jangan lupa nanti juga ada HKS, Hari Kreativitas Siswa, yaitu kita akan melakukan lomba. Insya Allah lomba ini lomba dalam kebaikan. Kalau lomba dalam kebaikan salah satunya sama, pahalanya besar ya. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya bikin poster yang tadi diterangin ya. Bikin pantun. Yang paling bagus, bikin parcel lebaran. Contohnya isinya ada beng-beng, ada Geri, ada apa dan seterusnya ya. Kasihin ke teman antum, tukar kado. Yang rumahnya dekat, contohnya satu komplek. Nih, Ana buat parcel nih buat antum. Mudah-mudahan Ana dapat pahala. Pahalanya besar ya. Insya Allah Ramadan ini kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat. Ya, setuju ya, berlipat-lipat ganda pahala. Tapi beda pokoknya jangan sampai kelewat. Ini nama tempat. Beda amalan bulan Ramadan dengan amalan sesudah Ramadan. Nanti pahalanya nggak gede lagi. Lu cuma ngasih waktu 30 hari ya. Bonus-bonusnya itu. Ya, Danis? Anaknya dekatnya sama rumah lewat, Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Yang dekat kompleknya saling tukar hadiah, saling tukar parcel, saling berbagi buka puasa, insya Allah pahalanya besar ya. Ada yang mau ditanyakan seputar kepompong Ramadan? Yang lain gimana? Yang lain kok videonya dimatikan, speakernya dimatikan, ada nggak itu orangnya? Jangan-jangan pada tidur. Lagi kali. Ya lagi Aduh. Masa Ramadan Yang baru nyala itu dari tadi Danis, Jarina, Kirana, Kori, itu yang lainnya ditutup semua. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada nanti Pak Agus tutup. Nanti kita tinggal melaksanakannya ya. Target-targetnya yang tadi dilakukan. Pak, kalau misalnya Kristennya kayak mau jadi Islam, gimana? Maksudnya ya, gimana? Kalau mau jadi Islam berarti harus ada yang nemenin supaya dia tambah yakin masuk Islam. Ditemenin, ayo cepet. Temennya harus Islam ya?
Iya, diajarin. Ayo sini nih, cara sholat tuh kayak gini nih, gitu kan. Nih di Islam tuh ada puasa. Puasa itu bagus loh, gitu. Jadi dibujuk. Nanti jadi mu'alaf namanya. Mu'alafatu qulubuhum. Jadi mu'alaf itu ada terusannya, mu'alafatu qulubuhum. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Kalau nggak ada berarti tinggal pelaksanaannya saja ya. Baca Quran, infak, sedekah, berbagi buka puasa, takjil, dilakukan itu ya. Kemudian berbagi beras, parcel ke yang lainnya. Insya Allah pahalanya dilipat-lipat gandakan. Jangan takut kehabisan uang. Pak, Jangan takut kehabisan rezeki. Insya Allah sama Allah dilipat Pak, gandakan. Ya. kalau misalnya kayak ada kerjaan, kayak misalnya kerja itu, terus nggak bisa lagi kerja, nggak ada yang buat parcel, gimana dong? Terus Lagi pulangnya itu kerja. misalnya anak nggak bisa buat parcel, cuman dibantuin sama orang tuanya lagi kerja dua-duanya. Terus pulangnya jam 7 malam. Ya udah berarti cari waktu yang tepat saja ya. Mungkin sebelum kerja atau pas pulang kerja dibelikan bahan-bahannya. Nanti Danis bisa mengerjakannya nanti ya. Cari waktu yang tepat. Jangan dipaksakan. Kalau orang tuanya Nanti kalau pada dipaksain jadi sibuk. jelek. Iya, kalau orang tuanya lagi sibuk udah jangan dipaksakan. Tapi tetap antum mengutarakan keinginannya ya. Nanti adapun dilaksanakan atau tidak sama orang tua antum itu mah terserah. Yang penting antum sudah mengungkapkan, berbicara ya. Pak, Tapi jangan dipaksa. hewan-hewan juga puasa nggak? Hewan mah enggak. Ada yang mau Ada ditanyakan? lagi apa kayak kupu-kupu? Kalau kupu-kupu mah cuma kepompong doang. Kalau nggak ada nanti silakan laksanakan ya, bikin poster, bikin catatan, pokoknya menghias lah. Lah sekarang. Nanti tunggu ada pengumuman HKS, Hari Kreativitas Siswa ya. Ya udah kalau nggak ditanyakan cukup sekian dari Pak Agus. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan apa yang kita lakukan jadi amal soleh. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.